Iya, shalom buat seluruh jemaat Mesbah Doa yang kami kasih di mana saja saudara berada. Puji Tuhan, hari ini saya bersama dengan Bapak Eko Prasetyo, seorang dokter ahli bedah syaraf otak ya Pak ya. Dan juga istrinya Ibu Deine ya dari Manado. Dan nanti kita akan mendengarkan kesaksian mereka yang luar biasa. Ini juga adalah jemaat Mesbah Doa. Semua itu Tuhan atur. Hari ini pas mereka ada di Jakarta untuk wisuda anak ya Pak ya. Dan apa yang Tuhan buat itu pasti luar biasa. Kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan lewat kehidupan mereka. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, luar biasa anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Semua yang Tuhan lakukan di hidup kami adalah kebaikan dan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bawa pujian kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan saudara. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu ada. Dan biarlah kita menjadikan Dia segala-galanya di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau segala-galanya bagi hidup kami. Bahkan Engkau melebihi harta apapun di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini saudara, angkat hatimu kepada Tuhan, katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku, amin Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, selama hidupku, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segala-galanya, di dalam hidupku. Amin Tuhan, Engkau segalanya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, selama hidupku, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Lebih lagi katakan Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu Tuhan, amin. Kebenaran-Mu, yes, itu bagian kami Tuhan. Kau yang ku pandang, selama
mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. ku terima kasih Tuhan, ajar kami mengasihi-Mu lebih dari segala-galanya. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, Tuhan yang ajaib, Allah yang luar biasa, besar kuasa-Mu Tuhan. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu Tuhan, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. apapun keadaan di hidup kami Tuhan, kami memutuskan untuk terus beribadah kepada Tuhan. Kami dan seisi rumah kami menjadikan Engkau segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami melakukan segala sesuatunya dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami, Engkau Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami yang berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudara, engkau yang hari-hari ini mungkin merasa hidupmu begitu berat, percayalah kita punya Bapa yang baik. Kita punya Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Jangan pernah merasa engkau sendiri. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan saudara, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. kasih-Mu padaku Tuhan, Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. kami bersyukur Tuhan, Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. lebih lagi katakan Bapakku yang baik. Yes, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, sangat ku amin Tuhan. Kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa yang baik,
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur punya Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari datang pada Bapa, katakan saudara, Bapakku yang baik. Engkau sangat kami cinta Tuhan. Amin. Kasih-Mu padaku, Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. kasih-Mu padaku Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menyuruh kami memanggil-Mu Bapa. Kami bersyukur dapat memanggil-Mu Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak-Mu. Seperti Bapa yang sayang pada anaknya, demikian juga kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab itu kami mau berkata Tuhan, bahkan sampai akhir kami menutup mata kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau setia dalam panggilan hidup kami kepadamu Yesus. Tidak ada satupun yang dapat pisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak ada satupun Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berkata di hadapan Tuhan hari ini, penderitaan, tekanan, bahkan sakit penyakit tidak sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini ungkapan dari hati kami kepada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota, dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Lebih lagi katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, Kami tetap setia ku tetap setia. Amin, menanti janji-Mu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Lebih lagi saudara yang mulai meragukan Tuhan, katakan kami berjanji Tuhan, sampai akhir kami menutup mata, sebab itu yang terbaik.
setia kepada Tuhan, menanti janji-janji-Mu digenapi di hidup kami. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami mau setia Tuhan, mengiring-Mu dalam segala keadaan. Kami mau setia Tuhan. Apapun persoalan tantangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya tidak ada pilihan yang lebih baik selain mempercayai Tuhan. Karena itu Bapa, kuatkan setiap kami menghadapi tantangan, pencobaan di depan kami. Biarlah anugerah-Mu Tuhan melimpah atas kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kesaksian firman-Mu, biarlah Tuhan Kau meneguhkan setiap kami lewat hamba-Mu yang sedang Kau utus ke tempat ini, anak-anak-Mu yang ingin menyatakan kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara sudah bersama dengan kita yang ada di studio, dan saya percaya ini adalah seizin Tuhan. Ya, Bapak Eko Prasetyo ya Pak. Yang pasti Bapak pasti bukan orang Manado ya Pak. Bukan. Dari namanya Eko Prasetyo gitu ya. Pasti dari Surabaya, Surabaya Jawa ya. Timur, Dari iya, sama dengan kalau suami saya. Kalau saya Sulawesi, suami Solo. Iya. Kalau ini Bapak yang dari Jawa. Surabaya, Ibu Manado. Manado, iya. Pasti saudara pengen tahu ya, biasanya kalau Eko Prasetyo itu ya kayaknya bukan yang percaya Yesus dari kecil gitu ya. Benar. Dari seberang ya Pak ya. Iya. Iya, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana Bapak akhirnya bisa percaya kepada Yesus. Apakah karena ketemu Ibu apa gimana? Ya, baik, terima kasih Pastor Debbie yang saya hormati dengan Bapak dan segenap jemaat, YouTuber yang dimanapun saya berada. Jadi saya dipanggil Tuhan itu sejak tahun 2000. Tapi sejak lama sebenarnya, pada waktu saya masih sekolah di Erlangga, waktu itu di Fakultas Kedokteran. Di situ saya mulai melihat siapa gerangan Allah itu. Saya terus mencari gitu. Dan pas di Manado lah saya baru betul-betul kenal Tuhan itu. Sehingga tahun 2000 saya dipanggil Tuhan Yesus dan percaya untuk mengikuti jalan dari Tuhan Yesus. Dan itu bagi saya pribadi, yang dampak pertama adalah yang saya rasakan itu ada rasa damai sejahtera. Ya, dan sangat menopang dalam profesi saya. Karena sejak tahun 94 saya bertugas di Sulawesi Utara, kemudian 2000 saya dipanggil dan Tuhan Yesus, dan saya dibaptis di sebuah kota kecil di Sulawesi Utara. Iya. Ya. Jadi luar biasa saudara, Bapak Eko Prasetyo ini seorang dokter ahli bedah syaraf otak khususnya Pak ya. Jadi mungkin ya karena melihat luar biasa otak manusia itu, sehingga Bapak itu berpikir ya Tuhan tuh pencipta yang siapa dia yang sesungguhnya. Ada kekuatan lain yang supranatural yang tidak mungkin kadang-kadang. Seperti ini Bu, pada waktu saya kenal Tuhan Yesus pertama kali, saya belum banyak mengenal firman Tuhan. Setiap saya operasi ada kendala-kendala operasi yang misalkan ada perdarahan otak pada operasi tumor otak, atau perdarahan otak yang kadang-kadang operasinya sampai 10 jam, 18 jam itu ada perdarahan, saya tidak bisa apa-apa. Kemudian secara spontan berdoa saya cukup pendek, Tuhan Yesus tolong saya. Dan ternyata ada semua kekuatan supranatural, dan itu disaksikan oleh perawat, kadang-kadang oleh asisten saya dari residen bedah, calon dokter ahli bedah. Saya katakan inilah doa saya pendek. Waktu itu saya belum mengenal firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Nah, setelah masa COVID, nanti saya akan bercerita tentang mesbah keluarga yang nanti di backup oleh mesbah doa dan mesbah syukur. Di situ saya mendalami firman, ternyata doa pendek ini yang cukup akurat, dan itu dari disampaikan iman, dari iman disampaikan seorang wanita dari Serovenesia. Tuhan Yesus tolong saya, dia mendapat remah-remah roti, tapi rotinya adalah roti kehidupan. Dan itu luar biasa. Iya. Orang kafir juga
seorang wanita Syro-Fenisia. Iya. Doanya pendek tetapi dia sudah membuat hubungan. Dia datang menyembah. Secara pribadi. Iya, secara pribadi. Iya. Iya, saudara, luar biasa ya, kita melihat memang tidak mudah seorang dokter itu, kadang-kadang ada yang di luar kendali kita ya Pak, namanya menghadapi operasi bedah syaraf otak ini saudara ya, tetapi luar biasa iman itu turut bekerja, bahkan hal-hal yang supranatural sanggup terjadi. Iya, mungkin Bapak bisa saksikan dulu awal pertama kali dengar mesbah doa itu kapan Pak? Jadi saya dengan keluarga dari istri, jadi mengenalnya pertama menjelang masa COVID ya, dari tante gitu. Nah dari situ saya melihat dari oma begitu di Manado, wah ini luar biasa. Saya melihat siapa itu, kok rambut pendek tetapi ada militansi gitu. Nah saya terdorong gitu. Dari situ istri mulai tertarik dan masa itu udah mulai masuklah masa COVID. Dan dari masa COVID itu ibu mesbah doa mesbah syukur sudah menjadi semacam kegiatan rutin. Dan itu mendorong kami, apa di COVID ini kita tidak bisa ibadah di gereja, kemudian sebagai dokter juga kita tidak bisa operasi lagi karena memang dibatasi, karena waktu itu ada pembatasan untuk tindakan-tindakan bedah, khususnya yang bedah yang tidak penting tapi yang penting emergensi harus. Sehingga kami banyak waktu luang, sehingga kami bentuklah mesbah keluarga. Dulunya sudah ada mesbah keluarga tetapi tidak terlalu intensif, cuma 3 kali ya. Saya, istri dan anak-anak baca firman, berdoa. Tetapi dengan mendengar khotbah dari Pastor Debbie, kemudian mesbah doa bersyukur dan situasi COVID, wah kita harus tingkatkan. Bahkan sampai 7 kali. Nah di situ bukan hanya apa yang kita dapatkan, kita dengan anak-anak, malah keponakan kami yang kecil-kecil kita ajak berdoa dengan oma gitu, memuji Tuhan, menyanyi, dan semua proses mesbah syukur ini, pujian penyembahannya saya menggunakan dari mesbah doa dan mesbah ambil syukur. Pujian penyembahannya. Iya, dan itu akan buat jadi kuat Bu. ya, latar lagunya itu. Dan di situ kami belajar salah satu penyembahan yang kami pentingkan adalah itu tadi, penyembahan berdasarkan roh dan kebenaran. Dan yang penting Ibu Debbie sampaikan bagaimana kita mengajari anak-anak melepas pengampunan, kepahitan, itu jadi basic dalam proses kita mengenal Tuhan Yesus, yaitu kasih. Mungkin saya tambahin Bu. Jadi kami membuat komitmen bersama suami istri bahwa untuk mesbah syukur dan mesbah doa itu sebuah keharusan. Harus rutin. Jadi bagaimana kami mengambil waktu dan kesempatan, jadi mengalahkan setiap aktivitas, ya itu yang sebenarnya yang jadi itu mendisiplinkan diri. Jadi kalau misalnya terlewati itu kayak semacam jadi bagaimana ada yang kurang. Jadi walaupun ada aktivitas yang mungkin kemudian kami diharuskan untuk mundur waktunya, tetap diikutin. Tapi tetap, karena kalau tidak diikutin sudah maksudnya artinya kami membawa diri kami untuk komit, disiplin, harus membayar harga gitu. Karena kan kalau seenak-enaknya ikut enggak, ya bisa kecolongan juga gitu. Jadi bagaimana kita udah taat. kayak nonton drama Korea ya. Jadi mesbah keluarga itu penting. Jadi section kami di beberapa gereja-gereja, bagaimana kita membangun dari keluarga yang kecil, seperti yang dilakukan Yosua, dia mau menyembah bangsa-bangsa Amori, tetapi seperti juga dengan Bapak Ibu kalau di rumah sudah ada mesbah keluarga, kita tindakan seperti Elisa, seperti Daud membangun pondok daunnya yang sudah runtuh, bangun kembali. Elia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal dengan membangun lagi itu. Dan itu saya kira penting sekali. Dan saya tambahkan juga Bu, kebetulan dari keluarga kami tidak ada talenta untuk main musik. Nah, keterbatasan itu tentu kalau kita dengan musik kan lebih lengkap ya. Makanya mesbah syukur, kemudian doa siang, doa sore, doa malam, kemudian mesbah doa. Jadi itu ambilnya dari YouTube. Ibu Debbie, puji-pujian di sana, jadi kan lebih membangun artinya lebih membawa suasana kita supaya semakin lebih intim dan lebih deeply gitulah gitu. Karena kan musik penting Bu. Iya betul. Iya saudara, jadi luar biasa ya kalau saya melihat Pak Eko ini, dia mungkin bukan dari kecil menjadi Kristen, tapi banyak orang Kristen yang kalah dengan pertumbuhan imannya. Dia mengerti cerita-cerita di Alkitab karena ada sebuah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Makanya yang Kristen jangan kalah. Dan saya mengenal Ibu Dana, ya saya kadang bingung Diana apa Dana, ya ini
ketika waktu itu ibu pernah WA ke saya untuk minta didoakan karena ibu Deine ini pernah mengalami satu penyakit aneh ya Bu ya. Jadi satu penyakit aneh yang suaminya itu dokter, tapi tidak ada dokter yang menemukan sakitnya itu apa. Ibu mungkin bisa cerita Bu di sini. Betul, itu sebenarnya sebelum saya telepon ibu gitu, saya sebenarnya sudah bergumul dulu, artinya saya sudah berdoa dulu. Saya menyadari bahwa waktu Ibu Debbie kan banyak dalam pelayanan. Saya nggak mungkin kemudian menjadi egois, kemudian ibu harus dong gitu. Jadi saya berdoa dulu, saya berdoa. Saya bilang kalau Tuhan kehendaki pasti ibu akan angkat gitu. Tahu-taunya saya dengan kaget ibu angkat gitu. Wow, saya exciting sekali waktu itu, sukacita banget. Jadi sebelum didoakan sebenarnya saya sudah semangat, hati yang gembira Bu. Iya, jadi waktu itu ibu sakit apa Bu? Ya, Biar bisa waktu dibagikan. itu memang ada keluhan di kaki, itu ada bintik-bintik semacam demam berdarah tapi hanya di bagian kaki, lutut ke bawah. Bintik-bintik Nah, merah ya. memang itu waktu saya tahu, saya sadari bahwa pernah juga seperti itu. Tapi ini kok parah banget, disertai kemudian dengan kaki yang sakit. Dan sebenarnya kalau dibilang sakit sekali juga tidak, tapi memang mengganggu. Dan sampai suatu ketika saya kalau duduk begini nggak 5 menit harus istirahat ke dalam, angkat kaki Bu. Oh, karena Kayaknya sakit. bengkak, iya sakit. Oh, bengkak. Tapi sakit yang bukan sakit nyeri gitu. Iya, cuma kemeng gitu ya. Mengganggu banget. Nah, kemudian setelah konsultasi dengan ibu, sharing, terus ibu anjurin saya untuk oles dengan minyak. Minyaknya didoain, saya rutin lakukan. Memang akhir-akhir ini sudah tidak, karena bulan lalu saya ke Jakarta, saya nggak bawa minyaknya. Iya. Kemudian saya berpikir ya oke lah, tetap bergumul dengan gitu iman. dengan iman gitu. Sampai sekarang memang keluhannya masih ada, tapi saya menikmati dengan bersyukur gitu. Dan udah lebih baik lagi. Ya, Dulu sempat betul. parah ya Bu. Ya. Sempat ditangani dokter. Ya. Tim dokter Ya, khusus. jadi waktu dicari kebetulan adik kandung saya juga dokter umum di Rumah Sakit Siloam Manado, suami ahli bedah dan dia juga dosen Bu. Jadi otomatis rekan-rekannya semua dokter. Dokter ahli gitu kan di tempat saya untuk dikonsulkan gitu. Sampai kemudian satu ketika ketika cari kemudian kita ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan autoimun karena menyangkut kaki kan. Jadi waktu itu diperiksa ana profile, kemudian ana semua baik. Kumulatif. Yang harusnya sebenarnya begitu ana kumulatifnya nggak ketemu atau sebaliknya saya lupa, yang satu nggak perlu lagi. Tapi karena mereka pikir sesama kan gitu, sesama dokter, ya dicari siapa tahu sembunyi gitu. Datang. Tetap nggak juga Bu. Sampai ke titik bahwa saya kemudian harus diperiksa yang namanya hormon. Nah, saya berpikir begini, hormon itu kan dari dalam ya. Artian saya kemudian kembali ke Tuhan, saya pikir hormonal gitu kan pengendaliannya dari Tuhan gitu. Karena kalau kita obatin turun, kalau kita ini jadi dia nggak bisa ini kan, hati yang tergantung. gembira itu ya, kembali lagi kan Pak, ilmu kedokteran juga mengakui ya Pak. Suatu saat kemudian saya cek ke lab dan itu totalnya lumayan Bu, 5 sekian. Dan dapat kalau mau ikut sebenarnya dapat diskon dari lab karena dari kedokteran. Kemudian saya berpikir begini, Tuhan kenapa saya terlalu terbawa dengan itu? Maksudnya saya ingat khotbah Ibu. Jadi khotbah Ibu bilang begini, kalau kita sakit karena dosa minta ampun, kalau kita sakit karena kuasa kegelapan Tuhan hancurkan. Tapi kalau Tuhan memberi kita sakit itu ada rencana Tuhan, minta Tuhan nyatakan. Makanya saya berdoa seperti Ibu ajarkan, saya bilang Tuhan beri saya kepekaan. Apa yang kau cari? Seperti yang Ibu bilang kan, tanya sama Tuhan apa yang kau cari, apa yang ingin engkau temukan dari saya. Gitu. Akhirnya
saya nggak mau lagi terintimidasi karena sempat Bu terintimidasi itu ya semakin parah lah otomatis ya. Karena ibu cari-cari penyakit ini, Iya, penyakit saya itu. cari di Google segala macam sampai macam-macam gitu. Terus saya ingat lagi khotbah ibu begini, bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau mau mati dapat keuntungan, hidup dulu dengan Kristus. Jadi saya bilang, oh ya itulah, itu yang kemudian membekas. Saya bilang enggak, saya mau isi hari-hari saya bukan untuk mau cari saya penyakit apa, karena semua dokter udah menyerah, udah nggak ada diagnosa yang tegak tentang keluhan saya. Saya bilang mungkin ada rencana Tuhan, seperti itu. Dan lewat penyakit ini ternyata saudara sekarang ibu ini diundang bersaksi, diundang pelayanan, sampai pernah waktu itu iblis mengintimidasi ya bahwa ibu nggak akan bisa berdiri lama. Coba ibu bisa ceritakan ya, itu. Baik Bu, jadi ini adalah undangan pertama, jadi sembari mengisi waktu karena COVID itu kan kebosanan juga, karena daripada kita mikirin yang enggak tentang penyakit, saya ngomong sama suami, saya pingin bikin renungan gitu. Kata suami, ya bikin aja. Terus saya bilang, terus renungannya buat apa gitu, khotbahnya buat apa? Masa saya harus berdiri tiba-tiba di depan ini, saya bukan pendeta, bukan hamba Tuhan gitu. Tiba-tiba berdiri di muka media sosial, saudara-saudara gitu. Terus kata suami, ya pokoknya bikin-bikin aja. Nah satu ketika kemudian saya diundang Bu. Nah diundang saya belum singkat cerita kami ke pelayanan di perjalanan. Karena ada gangguan juga dengan suara, jadi memang banyak gangguan waktu itu yang sulit dijelaskan. Iblis intimidasi, bilang nanti kamu kalau nanti khotbah nggak bisa, suaramu nggak kedengaran. Saya bilang nggak, pasti kedengaran gitu. Kemudian pas duduk menghadap mimbar yang tinggi itu, saya kemudian diberikan gambaran-gambaran, nanti kalau kamu berdiri di situ intimidasi, nanti kamu jatuh, kamu nggak akan kuat. Saya bilang enggak. Kalau saya nggak kuat, saya akan minta untuk duduk sambil khotbah, nggak berdosa kok gitu kan, nggak perlu harus berdiri. Saya bilang, iblis enyah kamu, sambil puji-pujian kemudian itu lepas. Dan tahu-tahu itu karena direkam 56 menit. Wow, tapi saya bilang, kuat berdiri kuat kakinya. Hilang semua, nggak ada gangguan gitu Bu, karena bertindak. Amin. Jadi saya percaya bahwa saudara semua yang terjadi itu pasti seizin Tuhan dan pasti ada hikmah yang kita dapatkan. Buktinya setelah melalui sakit ini, bayangkan kurang apa, adik dokter, suami dokter. Tapi ya itulah kalau Tuhan mau bekerja, ya Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan kita juga percaya ibu sudah disembuhkan sempurna. Amin, amin. Ya, sehat saudara, apa yang Tuhan buat itu ajaib dan perkasa. Dan mungkin ada yang Bapak mau sampaikan buat jemaat Mesbah Doa, terutama dalam hal membangun iman dalam keluarga ya Pak ya. Baik, terima kasih Pastor Debbie. Dan memang penting sekali yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana kita membentuk mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu bukan hanya hubungan dengan Tuhan saja, tapi proses parenting, hubungan antara anak dengan istri dan sebagainya. Di situ kita bisa diskusikan bagaimana saling menegur ya. Karena itu suasana rohani, tentu tidak ada rasa kebencian dalam proses pendidikan di situ. Kita berkumpul dengan keluarga. Kan saat ini dengan pengaruh media, IT, semua, media, kadang susah berkumpul dengan keluarga. Nah kalau kita berkumpul selain memuji Tuhan untuk membangun hubungan ya, kita ingin Tuhan Yesus itu bukan jadi agama, tapi Tuhan Yesus itu harus jadi hubungan. Itu nah kita mendidik mereka ini, anak-anak kita menjadi manusia roh gitu. Karena manusia roh lah yang bisa berhubungan itu untuk kebenaran dan roh tadi, untuk menyembah. Oleh karena itu kita harus bentuk mesbah keluarga yang terbaik. Kalau sudah ada, kuatkan lagi, bentuk lagi. Di situ nanti ada proses yang sangat penting, salah satunya adalah penyembahan. Karena penyembahan itu adalah nafas dari proses ibadah. Terima kasih Ibu. Iya, luar biasa saudara ya. Jadi saya melihat banyak hal yang luar biasa dari keluarga Bapak Eko. Ya, mereka itu dari awal bukan pendeta, tapi mereka membangun mesbah di dalam keluarga mereka. Ya, terutama sejak pandemi semakin giat mereka mencari Tuhan. Biar ini juga menjadi satu kerinduan kita semua, di mana suami istri mencari Tuhan, sehingga ketika ada badai persoalan datang, ya kita tetap kuat untuk menghadapi semuanya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Ya, dan ini tidak pernah kita rencanakan saudara. Jadi
Iya, saya tuh sedang berdoa, Tuhan, ya siapa yang akan bersaksi di mesbah spesial minggu ini. Tiba-tiba saya dapat kabar, ya Bu, saya ada di Jakarta hari Rabu, saya mau wisuda anak. Jadi karena saya pernah mendoakan Ibu, lalu saya juga, ayo Ibu ya kalau bisa Ibu bersaksi di DBTV. Saudara, itulah Tuhan, apa yang Dia buat itu semuanya luar biasa. Biar ini menjadi contoh juga bagi semua keluarga-keluarga Kristen. Ayo kita bergandeng tangan membangun hubungan di dalam keluarga dengan anak-anak, suami istri, mencari Tuhan karena Tuhanlah segala-galanya di hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak untuk semua perbuatan Tuhan yang ajaib buat keluarga Pak Eko Prasetyo dan juga Ibu dan seluruh anak-anak mereka. Kami melihat sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Engkau sungguh-sungguh ada di hidup kami. Karena itu kami mau bilang Tuhan, sampai akhir kami menutup mata. Kami mau terus memuji menyembah Engkau, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari sekali lagi saudara kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tuhan, biar Engkau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita telah mendengar kesaksian dan juga bagaimana kisah yang dialami oleh Bapak Dokter ya Eko Prasetyo dan juga istrinya Deine. Mereka mengalami Tuhan luar biasa sekali saudara ya, dan saya melihat bagaimana ya Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, sehingga ya saya mendengar dari kesaksian Pak Eko bagaimana ya di dalam dunia kedokteran dia membutuhkan Tuhan karena dia berhadapan dengan banyak hal yang kadang-kadang tidak bisa ditangani dengan logika manusia atau ilmu dan kepintaran, karena Tuhanlah yang pegang kendali. Saya percaya saudara ya, bagaimana ya Pak Eko tiap hari ya membedah syaraf, melihat ya syaraf-syaraf manusia. Kemarin saya cerita banyak sedikit bagaimana ya dia mempelajari ya tentang anatomi tubuh manusia, dan itu sangat-sangat luar biasa, sehingga dari situlah dia pengen tahu benar-benar Tuhan yang benar itu siapa. Sampai akhirnya ketika istrinya juga terkena sakit yang aneh ya, muncul bintik-bintik di kakinya, lalu kadang bengkak, panas, kadang gak bisa kuat berdiri ya, dan yang lebih luar biasa lagi ya suaminya Dr. Ali Syaraf, bahkan mereka membentuk tim khusus untuk mengetahui sakit apa yang menyerang istrinya, tetapi tidak ditemukan sakit apapun. Ya, dan ya saya juga waktu dulu sempat ditelepon, ibu doain. Ya saya percaya, saya bilang ya sakit itu terjadi ya seperti yang saya beritakan. Ya ada karena dosa, minta ampun, ada juga karena Tuhan izinkan ya supaya memang ada kehendak Tuhan yang akan dinyatakan, dan puji Tuhan ya dia semakin lebih baik dan kita percaya sudah sembuh sempurna saudara. Ya bahkan ketika dia hendak kesaksian, pelayanan, seringkali iblis ya mengintimidasi, kamu tidak akan bisa berdiri, kamu akan duduk di kursi roda dan lain sebagainya. Tapi ternyata kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Hari ini saya pengen kita belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9, di sana judul perikopnya orang yang buta sejak lahirnya.
Ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. 2, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, satu ketika ya Yesus dan murid-muridnya berjalan dan mereka menemukan ada satu orang buta, saudara. Ya, dan ketika murid-muridnya melihat orang buta yang buta sejak lahir, mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, orang ini terlahir buta. Siapa yang berdosa? Apakah dia sendiri atau kedua orang tuanya yang berdosa? Kenapa, saudara? Karena memang ya adalah sifat manusia ketika melihat seseorang kena kemalangan atau kena malapetaka, ya pasti kita langsung menghakimi dia ada dosa. Tapi makanya saya selalu sampaikan, ya kalau kita sakit itu ada dua hal. Mungkin memang benar ada yang karena dosa sehingga orang itu ya mengalami ya kutuk lah atau tulah lah, saudara, saya disebut katakan. Tetapi ada juga memang karena Tuhan izinkan ya. Nah, hari ini firman ini berkata ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, ya Rabi, apakah yang ya siapa yang telah berbuat dosa, apakah orang ini atau kedua orang tuanya? Tapi Yesus berkata di sana dengan tegas, ya bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Ya, tetapi ya dikatakan di sana karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, ya ketika Tuhan itu ingin melakukan sesuatu dalam hidup manusia, seringkali dia izinkan sesuatu terjadi. Ya saya juga percaya seperti kesaksian yang kita dengar dari Dr. Eka dan juga istrinya, saudara ya. Apa yang mereka alami ya saya yakin itu membawa ya kuasa Tuhan, dan buktinya setelah melewati sakit penyakit ini ya sekarang mereka banyak pelayanan justru, saudara, diundang kesaksian, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Ya Tuhan itu tidak pernah salah. Yesus berkata yang berdosa itu bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan lewat dia. Saudara, hari-hari ini mungkin kita sedang juga mengalami, ada yang sakit, ada yang mengalami masalah, pergumulan. Ya mari kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kalau ini karena dosa kami mohon pengampunan. Tapi kalau memang lewat masalah, persoalan ini Tuhan izinkan supaya kami dapat menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah, ya biarlah Tuhan kami mau, berikan kami kekuatan, berikan kami ya penghiburan, bahkan kuasa-Mu untuk kami tetap kuat bertahan di dalam iman. Karena banyak orang yang akhirnya tidak lulus sehingga mereka ya menyalahkan Tuhan, mereka ya memusuhi Tuhan. Saya ingat ketika Ibu Deine kena sakit itu, dia juga bertanya kepada saya, Bu, saya dosa apa ya? Saya sudah introspeksi diri. Bahkan setiap hari ya intimidasi kematian itu selalu datang. Karena setiap kali dia membaca di Google ciri-ciri sakitnya apa, dia melihat keterangan-keterangan, dia semakin takut. Saya cuma berkata, Ibu jangan dengarkan hal-hal yang negatif, tapi ya Ibu pegang firman Tuhan sampai pada titik yang terakhir. Saya berkata, kan firman Tuhan berkata, Bu, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang membuat akhirnya dia seperti tersadar dan bangkit, dan dia berkata, oh ya semua ada jawabannya dalam firman Tuhan. Dia bilang, iya Ibu, ya saya menyadari. Dia bilang, oke, kalau memang Tuhan izinkan saya masih hidup umur panjang, maka saya mau hidup untuk Kristus, ya melayani Tuhan. Tapi kalaupun satu saat Tuhan izinkan saya mati karena penyakit ini, ya saya percaya mati adalah sebuah keuntungan dalam Tuhan. Saudara, biar kita semua juga mau tetap percaya, yakin apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ya mari kita tetap pegang firman Tuhan supaya iblis tidak mengintimidasi kita. Ya, sehingga orang buta di dalam Alkitab ini dia disembuhkan Tuhan, dan ketika dia disembuhkan Tuhan ternyata memang benar. Ya, itu menggemparkan saudara, termasuk orang-orang Farisi, ya orang-orang yang ya ahli-ahli Taurat yang mereka memusuhi Yesus dan menganggap dia sesat. Ketika mereka melihat orang buta yang sejak dari lahir itu sembuh, ya mereka semua kaget dan bertanya-tanya, siapa yang menyembuhkan? Saudara, ya mungkin hari ini ada rencana Tuhan yang akan dinyatakan lewat hidupmu. Mungkin ada
ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan. Kita mengalami sesuatu yang berat, yang rasanya sulit untuk kita jalani. Tapi saya mau berkata hari ini, mari tetaplah percaya bahwa Tuhan itu punya rencana khusus atas hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, tetaplah berharap dan tetaplah percaya. Yakin bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Baik saudara, ya tetaplah kuat ya, dan mari kita mau sungguh-sungguh ya percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Semua kebenaran-kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kesaksian demi kesaksian yang kami dengar menguatkan iman kami. Kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengubahkan hidup kami, sanggup mengubahkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga demi keluarga yang malam hari ini mendengarkan firman-Mu, yang saat ini ikut memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Mesbah Doa ini bukan sekedar konten, tetapi sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan yang mengubahkan. Ada pengurapan Roh Kudus yang sanggup mengubahkan setiap keluarga demi keluarga. Jadikan suami-suami menjadi suami yang menjadi imam, bertobat sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, sehingga istri juga menjadi penolong dan anak-anak hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ini keluarga kami, ini rumah tangga kami Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin terlepas dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin lepas dari perselingkuhan. Kami berdoa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sanggup menjamah Tuhan. Kami buang segala hal yang tidak berkenan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang. Kami percaya Tuhan menciptakan tubuh kami normal, sehingga kami Tuhan boleh dilepaskan dari semua itu. Berkati juga setiap mereka yang dikuasai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepahitan, dendam, amarah. Kami tolak, patahkan, hancurkan semua itu di dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan hidup kami menjadi bait-Mu yang kudus, jauh dari segala hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah kami hidup menyenangkan Tuhan. Berkati Bapak setiap mereka yang berkekurangan, yang sedang ada dalam terlilit hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan pulihkan. Yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Kami percaya keturunan ilahi Engkau sanggup memberikan. Juga kami berdoa untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengangkat tangan bagi Indonesia Tuhan. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, orang-orang bertobat berbalik kepada Tuhan, seperti yang Engkau sudah lakukan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara Engkau sanggup menyatakan pribadi-Mu. Kesaksian yang kami dengar malam ini dari Pak Eko, bagaimana Tuhan menjamah hidupnya, Tuhan juga sanggup menjamah orang-orang yang ada di atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan bekerja di atas bangsa kami. Menjelang pemilu 2024 kami berdoa pemimpin yang terbaik yang dari Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan angkat di atas bangsa kami. Jauhkan Indonesia dari perang, pertikaian, terorisme Tuhan. Segala tindakan-tindakan anarkis di atas bangsa ini kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk negara-negara, bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati semua negara-negara bagian yang ada di dalamnya, orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Terutama kami terus berdoa buat negara yang bertikai, buat Rusia dan Ukraina Tuhan. Biarlah menemukan titik terang dan perang boleh berhenti, semuanya mendatangkan kedamaian. Tuhan berkati Bapa. Kami percaya malam ini setiap kami yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati segala yang Engkau lakukan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati keuanganmu dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.